Saya tanya misalnya, satu waktu saya ada di Papua itu, ajukan problem ini dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya bilang begini, kalau Papua ada di dalam kondisi sentripetal, yang akan kalian pilih apa tuh? Saya nggak bilang sentripetal, saya bilang Papua ada di dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengucapkan sesuatu. Kira-kira begitu tuh, karena sentripetal dibikin nol geraknya itu. Lalu saya tanya pada mereka, lebih penting mana? Sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia itu? Di dalam hitungan 0,0 sekian nanodetik, semua bilang sila kedua, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perjanjian sosial di situ tidak dipenuhi oleh negara. Jadi bagi mereka imajinasi tentang Pancasila didasarkan pada problem real yang dia hadapi, itu penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekanku dari Sabang sampai Merauke. Di sini kami ingin memberikan video bermanfaat dari Profesor Rocky Gerung dan asisten Profesor Nottingham Inggris, yaitu Pak Bagus Muljadi. Di sini Pak Bagus menguji isi pikiran Rocky Gerung terkait persoalan di Indonesia. Silahkan pahami isi video ini dan sediakan minuman hangat serta camilan kesukaan kalian. Lalu jangan lupa komen dengan satir ya guys. Makasih semuanya. Kita diberikan tajuk to create dangerously. To create what? To create thoughts dangerously. Berpikir itu adalah fenomena yang misterius, bahkan sangat misterius, baik dari sisi filosofis maupun dari sisi fisiologis. Hegel bilang bahwa untuk mensintesa Anda butuh tesis dan antitesis. Nah, sejak MRI ditemukan di Nottingham oleh Sir Peter Mansfield, mulai banyak penemuan-penemuan ilmiah. Ketika orang mulai tahu otak kiri, otak kanan, hemisfer kiri, hemisfer kanan itu bekerja layaknya tesis dan antitesis, walaupun itu masih spekulasi. Seperti itu. Jadi kelihatannya untuk bisa berpikir sama sekali, Anda harus bergumul dengan polar oposit senantiasa, tesis dan antitesis. Dan ada yang berspekulasi bahwa binatang itu berpikir dengan otak kiri dengan otak kanan, yaitu bahwa otak kanan senantiasa mencari predator, otak kiri senantiasa mencari mangsa. Jadi begitulah gambaran cara kita berpikir. Kalau teman-teman sebelum pakai iPhone dulu kameranya rangefinder gitu ya, kelihatannya teman-teman itu bisa menentukan fokus hanya lewat dua lensa gitu. Nah begitulah caranya kelihatannya kita bernavigasi di dalam dunia ini yang penuh dengan polusi pikiran tanpa menjadi gila. Nah seperti itu. Nah hari ini saya nggak tahu dalam 60 menit ke depan teman-teman akan dapat apa ya. Yang pasti saya dan Pak Rocky tentu tidak akan mencekoki dengan buah pikiran yang sudah matang. Karena saya mau untuk teman-teman terutama yang sudah bersusah payah datang kemari, datang ikut dalam kreasi sintesis tersebut. Jadi yang pasti tidak akan terjadi adalah selama 60 menit dua bapak-bapak saling setuju sama satu sama lain. Gitu. Oke, jadi saya bagi diskusi ini Pak Rocky dalam 3 babak. Saya mau Tadi apa? Nggak setuju. Kalau nggak setuju saya tebang. Iya nih, saya pura-pura tidak setuju. Jadi saya akan sedikit berantitesa, dicampur dengan miskarakterisasi dan mungkin sedikit demagog gitu. Nah, jadi begini Pak, menurut saya Pak Rocky itu mengejawantakan sebuah arketipal atau unconscious collective, seorang jester. Seorang jester itu selalu hadir dalam sejarah di mana raja-raja itu selalu ada jester di dalam court gitu ya. Hanya seorang jester inilah yang bisa bilang bahwa rajanya telanjang. Hanya seorang jester inilah yang bisa bilang kebenaran tanpa takut dibunuh raja. Karena kalau dia dibunuh rajanya pasti nggak populer.
Jadi pada waktu Raja Prancis perang dengan Raja Inggris, kapal-kapal dari Prancis itu tenggelam semua. Gak ada satupun yang berani bilang ke Raja Prancis kalau kapal kita tenggelam. Cuma si Jester, si Joker ini, dia bilang bahwa ya itu karena tentara-tentara Inggris gak ada yang bisa berenang. Gitu. Akhirnya bisa dihasilkan. Tapi pada malam hari ini saya ingin agar Pak Rocky bukan sebagai jester, tapi sebagai sage, sebagai intelektual yang saya sangat hormati. Nah, antitesa saya adalah seperti ini Pak Rocky. Logika, reason yang Pak Rocky sangat junjung tinggi, itu adalah privilege kaum intelektual. Itu adalah privilege kaum intelektual. Kaum yang beruntung yang bisa hadir di dalam universitas. Sebagian besar masyarakat tidak mendasarkan tindakannya kepada logika dan reason. Mereka mendasarkannya kepada narasi dan imajinasi. Imajinasi akan rasa susah yang sama, geographic territory, Ben Anderson, Edward Said, semua bilang begitu. Jadi, sebagai seorang intelektual, saya mengharapkan lebih dari Pak Rocky. Bahwa 0% presidential threshold itu bukan narasi. Layaknya Indonesia negara besar, itu bukan narasi. Indonesia kiblat panjat tebing dunia, itu narasi. Seperti itu. Nah, apa narasi yang Pak Rocky tawarkan yang bisa menjadi landasan tindakan Indonesia, sebuah cerita yang kalau dipercaya orang Indonesia tahu dia ke depan akan hadir di mana? Akan apa? Akan berakhir di mana? Akan hadir di mana? Indonesia. Iya. Akan berakhir di IKN. Oke. Serius ya terangkan itu. Oke, sebentar saya potong sedikit sebentar. Oke. Itu narasi loh Pak. Yes. Itu narasi bahwa untuk lepas dari kolonialisme kita harus pindah. Itu narasi. Maksud saya begini Pak, kalau itu dihilangkan, narasi lain akan timbul di situ. Ya. Oke, saya lanjut. Kenapa itu harus dinarasikan? Karena IKN itu bukan situs fisikal. Dia bisa jadi situs moral, dia bisa jadi situs intelektual, kalau dia didesain dari awal dalam bentuk pertengkaran intelektual. Jadi sebagai simbol, IKN itu memperlihatkan demagogi dari seseorang. Karena dia melanggar semua persyaratan untuk menghasilkan yang kita sebut sebagai situs intelektual. Kita ingin lihat kota itu sebagai intellectual city itu. Tetapi desain di belakang itu adalah feodalisme. Keinginan untuk memamerkan sesuatu. Dalam narasi itu saya kasih kritik sebetulnya. Jadi Indonesia dihidupkan oleh perkelahian naratif. Harusnya begitu. Negeri ini dilahirkan melalui perkelahian naratif. Tapi tiba-tiba ada seseorang mengklaim bahwa narasi itu tidak diperlukan. Karena kita ingin cepat-cepat melihat hasilnya. Narasi memerlukan investasi logika, investasi etik yang lama. Nah, sang raja tidak sabar untuk menunggu investasi itu. Maka dia simbolkan bahwa seluruh ambisi dia itu harus berwujud pada IKN. Itu dasarnya. Kalau bukan ini kecelakaan argumentasi ya, karena saya terpaksa mesti cari keterangan karena sudah ucapkan satirenya tuh. Fine betul. Oke, jadi narasi IKN itu di bawahnya mengundermine narasi itu sendiri, bahwa untuk lepas dari feodalisme, tapi narasi itu sendiri didukung oleh feodalisme, begitu Pak ya? Yep. Oke. Bab kedua, saya mau jadi mahasiswa bimbingan Pak Rocky. Semester berapa kamu? Pokoknya udah mahasiswa swasta ini Pak. Saya Oke, bagus. sebentar lagi harus cari kerja. Jadi saya mau menyajikan tesis, gitu ya. Tesis saya mohon dibantai seperti tesisnya Dian Sastro gitu. Manusia itu adalah makhluk individu yang membentuk sosial kontrak satu sama lain. Tapi juga manusia sosial yang membuat rongga individu di dalam domain privatnya. Tapi ketika sebuah bangsa bergumul dengan bangsa yang lain,
kesosialan manusia itu yang terejawantakan lewat nasionalisme itu selalu menang. Kita lihat bahwa Donald Trump, Brexit, populist leaders in continental Europe, semua maju dengan narasi nasionalisme. Jadi kita tahu bahwa nasionalisme itu setiap berbenturan dengan negara-negara lain, dia pasti menang di atas liberalisme. Tesis saya adalah begini, sebuah bangsa untuk bisa efektif, dia harus digambarkan seperti sebuah walled garden, ya, sebuah taman yang dipagari, gitu ya. Di tengahnya adalah strong liberal values. Kenapa? Strong liberal values bermula dari bahwa manusia tidak setuju satu sama lain, tidak bisa setuju sama satu sama lain. Oleh karena itu butuh state untuk melindungi hak, dan maka itu lahir toleransi. Meritokrasi kemudian hadir dari situ, dan meritokrasi itu belum lama sebenarnya. Hanya dihadirkan lewat orang yang memiliki kesetaraan dari awal. Tapi di luar harus ada nasionalisme yang merekatkan mereka, gitu. Nah, itu tesis saya, dan kritik saya adalah bahwa di Indonesia ini liberal values itu terhalangi oleh hegemon-hegemon di dalam kultur Indonesia yang saling mengkanibalisasi kultur-kultur yang lain. Misalnya Javanisasi, hal-hal seperti itu. Unless and until setiap bangsa Indonesia itu merasa dirinya setara, barulah liberalisme itu bisa keluar dengan meritokrasi yang akan mendukung nasionalismenya dengan talent-talent yang paling terbaik. Kita dikhianati oleh orang yang berada di dalam tembok itu karena dia mengajari kita caranya bernasionalisasi ke dalam, bukan keluar. Saya mau berbahasa Inggris sekarang, dia bilang tidak nasionalis. Anda harus dukung Palestina Israel, tapi ngomongnya ke dalam. Harusnya ngomongnya keluar. Silakan dibantai. Oke, saya minum kopi dulu ya. Tadi saya minta kopi hitam dan pahit. Kopi sehitam Republik dan sepahit Harapan. Metafor yang dibuat oleh Bagus betul-betul bagus itu. Saya membayangkan waktu dia mulai bicara, ada taman di dalamnya, inti dari taman itu pelatarannya adalah liberalisme. Lalu ada perjanjian sosial untuk menghasilkan peradaban. Di kita peradaban namanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kemudian ditemboki oleh persatuan Indonesia. Kan itu jadinya. Sekarang kalau wilayah itu saya gambarkan sebagai dua aktivitas. Liberalisme itu semacam, karena dia di pusat, dia yang menentukan ketegangan sentrifugal untuk mengatasi rotasi sentripetal. Kira-kira begitu yang belajar fisika nih. Sekarang harus dipilih momen untuk menentukan kapan sentrifugal itu berfungsi, kapan sentripetal itu dinetralisir tuh. Saya tanya misalnya, satu waktu saya ada di Papua itu, ajukan problem ini dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya bilang begini, kalau Papua ada di dalam kondisi sentripetal, yang akan kalian pilih apa tuh? Saya nggak bilang sentripetal, saya bilang Papua ada di dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengucapkan sesuatu. Kira-kira begitu tuh, karena sentripetal dibikin nol geraknya itu. Lalu saya tanya pada mereka, lebih penting mana? Sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia tuh? Di dalam hitungan 0,0 sekian nanodetik, semua bilang sila kedua, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perjanjian sosial di situ tidak dipenuhi oleh negara. Jadi bagi mereka imajinasi tentang Pancasila didasarkan pada problem real yang dihadapi, itu penindasan. Bagi dia, oke, lebih baik kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanya pada Pak Jokowi, pasti dia bilang persatuan Indonesia paling penting, karena dia mempertahankan posisi sentrifugal yang tidak bisa dia pahami
bahwa di dalam posisi itu harusnya ada kebebasan individu untuk mengucapkan pilihan, self determination. Tapi ini narasi yang berbahaya untuk diucapkan, karena seolah-olah bangsa ini akan pecah kalau tidak ada persatuan Indonesia tuh. Nah, kalau begitu ada persatuan tanpa ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya lebih cepat pecah negara ini. Ada persatuan tanpa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh, pecah negara ini. Jadi semua perjanjian sosial, kontrak sosial, entah itu ala Hobbesian antara Rousseau segala macam, itu batal karena kemampuan kita untuk menghidupkan liberal mind, bukan liberalisme. Minimal ada liberal mind untuk menghargai orang boleh berpikir dan harus berpikir, supaya dialektikanya muncul tuh. Nah, tutorisasi selama ini adalah NKRI harga mati, 4 pilar MPR segala macam itu. Jadi kondisi intelektual kita tidak dihasilkan karena pedagogi, tapi karena demagogi itu. Satu anggota DPR yang dekat sini itu demagog semua itu. Ya, karena dari awal dia tidak ditrain untuk bertengkar. Dia ditrain untuk patuh pada feodalisme internal partai itu. Jadi sekarang kita ada dalam upaya untuk regain our liberal mind tuh. Orang akan bilang Rocky Gerung pro liberalisme. Lo dari awal negeri ini didirikan dengan ide liberalisme. Kalau nggak ada liberalisme nggak merdeka negeri ini. Kan liberalisme artinya merdeka tuh. Dan apalagi kalau dari segi sejarah itu, karena Partai Liberal menang di Belanda, maka ide-ide tentang kemerdekaan ditumbuhkan juga di Indonesia. Jadi connecting ideas itu yang kita sebut sebagai basis kehidupan kita dari awal terkoneksi dengan perubahan-perubahan di dunia. Tidak ada sejarah Indonesia, yang ada sejarah dunia, di mana Indonesia bagian dari sejarah itu. Ya. Ini menurut saya masalah klasik Pak Rocky. Tadi Pak Rocky bilang Thomas Hobbes, Rousseau. Tapi kan Thomas Hobbes juga bilang ini untuk menjadi devil's advocate sedikit. Seharusnya nggak harus disclose itu, harusnya bebas untuk berpikir kan saya kan. Sedespotiknya Leviathan itu, tanpanya kita hancur tercerai-berai. Right? Walaupun dia monster, dia menyeimbangkan ekosistem laut gitu. Kalau kita tumbangkan itu atas asas-asas liberalisme, seperti akan hancurnya Inggris ketika setelah perang bersaudara itu gitu. Dalam situasi semacam itu, apakah kita bisa mengorbankan sedikit saja tenet-tenet dari liberalisme demi menjaga keutuhan bangsa? Kita bukan sekedar bisa bernegosiasi supaya Leviathan itu tidak muncul jadi monster. Kita sudah lakukan itu di dalam tahapan sejarah politik kita. Kita negosiasi ketika Belanda ingin masuk kembali di sini, kita nggak pakai atau menggabungkan gerakan rakyat yang bersenjata dengan kemampuan diplomasi kita di luar negeri. Kan itu semacam upaya untuk negosiasi supaya kita dianggap masyarakat beradab. Dan kita memilih diplomasi supaya negeri barat itu tahu bahwa dengan kemampuan narasi kemerdekaan kita bisa bekuk mereka yang ingin tiba kembali di Indonesia melalui agresi kedua yang isinya adalah senjata itu. Jadi kita pernah bernegosiasi dengan itu. Bahkan era demokrasi liberal, demokrasi parlementer, seluruh fasilitas publik untuk menghasilkan diskurs dihasilkan oleh pertarungan ide. Semua pertarungan ide hanya mungkin kalau ada human condition di situ yang kita sebut liberal mind tadi. Jadi soal itu betul sekali, tetapi kemudian perlahan-lahan diskurs tentang liberal mind itu dihentikan oleh ambisi. Lalu ambisi Bung Karno waktu itu menghentikan liberal mind. Ambisi Pak Harto akhirnya menghapus liberal mind. Kita hidupkan kembali liberal mind itu ketika reformasi itu. Perjanjian sosial di situ adalah ethics first. Kenapa? Karena sebelumnya di dalam dua rejim itu ethics seolah-olah diabaikan. Kita regain
the imperative of ethics as engine of democracy itu. Di era reformasi awal itu, Pak Habibie betul-betul mengucapkan kembali liberal mind. Pers boleh bebas itu, nggak boleh, bahkan menteri penerangannya yang seolah-olah pada waktu itu berfungsi sebagai Leviathan ini dihilangkan kan. Jadi nggak ada lagi itu. Masuk pada Gus Dur, apalagi Gus Dur bahkan demokrasi Gus Dur anything goes itu buat Gus Dur, ngoceh aja segala macam. Karena bagi Gus Dur dimungkinkan satu era untuk membentuk nation dengan kapasitas berpikir. Dan memang di era itu demokrasi itu seolah popping up tiba-tiba, walaupun kita tahu institusi untuk melarutkan ide demokrasi itu ada institusi modal Orde Baru, yaitu partai-partai yang ada sekarang kan. Jadi pada waktu itu ada liberal mind di era Gus Dur, tetapi fasilitas untuk mengolah liberal mind itu masih dalam bentuk struktur-struktur kekuasaan Orde sebelumnya, Orde Baru. Jadi kita punya liberal mind, tetapi yang ada di yang mewadahi dia adalah ya feudal mind, authoritarian, pseudo authoritarian activities kan. Nah itu yang kemudian berangkat kenapa kita sekarang gagal di dalam demokrasi itu, karena dari awal sebetulnya bagian-bagian buruk dari politik Orde Baru itu carry over ke dalam sistem yang kita sebut reformasi sekarang. Nah sekarang begitu jadinya tuh. Jadi betul tadi tesis itu kita mau coba ulang renegosiasi, dan itu yang hanya bisa dihasilkan dengan percakapan semacam ini di backup dengan tekanan politik terutama justru dari kalangan intelektual. Tapi baru kita mulai sadari bahwa kita mesti bertanya kenapa the intellectuals itu matanya baru terbuka ya kira-kira 2 bulan terakhir ini. Coba poinnya di situ. Kalau saya bertanya apa yang menyebabkan penalty of stupidity ini ada di kalangan intelektual selama 9 tahun, apa yang terjadi di situ? Ya feodalisme, iya feodalisme. Tapi mengapa orang yang berpikir bisa takut pada orang yang ijazahnya palsu? Jadi dasar-dasar itu kalau kita usut apa karena takut ASN dipecat. Lo Anda kan intelektual. Jadi bahkan kita bisa definisikan yang kita sebut intelektual yang digugat terus-menerus oleh Julian Benda misalnya itu betul-betul adalah betrayal, pengkhianat. Tapi oke, kita maafkan itu, lalu kita masuk pada periode berikut hari ini. Bisa nggak demokrasi ini kita investasikan kembali di dalam basis pikiran itu? Bring ideas, bring intellectual back into politics. Sekarang kelihatannya begitu. Anda datang di sini hanya untuk mengintip dan menghasut saya. Padahal saya mau menghasut teman-teman kan. Paling tidak Anda ada di sini untuk membuktikan bahwa satu bagian yang kita sebut elit Indonesia itu menghasilkan perubahan, dan this is the beginning of the end. Kita bisa mulai batasi misalnya. Mengapa yang disebut intelektual nebeng begitu situasi sudah the beginning of the end, supaya end game ini dipercepat misalnya kan. Nah positioning ini yang memungkinkan kita percaya bahwa nanti rejim setelah ini kapasitas intelektual kita masih bisa kita investasikan ke Pak Prabowo gitu. Dan Pak Prabowo mesti dengar bahwa pembicaraan di sini lebih penting dari upaya Prabowo untuk kasak kusuk siapa yang akan jadi menteri di kabinet dia nanti kan. Kemampuan Presiden Prabowo untuk mendeteksi bahwa ada ide yang lagi muncul, tapi ide itu jangan lagi dihalangi oleh kepentingan infrastruktur politik real. Kita mesti anggap bahwa hantu pikiran itu akan gentayangan terus di era Pak Prabowo, apalagi kalau Pak Prabowo tidak bisa memisahkan mana ban benar dan mana ban serep.